102,2 Radio Suara Sampang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar ya, dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa pendengar, di hari ini, di hari Rabu ya, di 22 Desember 2021 pendengar ya, saatnya kita ikuti 1 jam OPD menjawab untuk Anda semuanya pendengar ya. Tema kita di sini yaitu tentang wawasan kebangsaan pada siswa SMA ataupun sederajat pendengar, bersama Bapak Chandra Romadhani Amin SDM MM pendengar ya. Beliau Kabid Integrasi Bangsa Bakes Bangpol pendengar. Juga ada Bapak Samsul Hidayat, ini Kasubit Wawasan Kebangsaan. Baik, untuk Anda nanti yang mau bertanya silahkan pendengar ya, kita bagi 2 season di sini. Di season yang kedua kita buka tanya jawab via WA, via telepon juga di 081 di 082 333 906 809. Sekali lagi di 082 333 906 809. Baik, kita sapa dulu pendengar ya, 2 narasumber di pagi ini. Selamat pagi Bapak Chandra Pak ya. Iya, Chandra. Bapak Chandra, juga Bapak Samsul. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Tema kita Pak ya di pagi ini yaitu tentang wawasan kebangsaan pada siswa SMA atau sederajat Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak ya materi kita di pagi ini. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar suara Sampang yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan pada siswa SMA sederajat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan yang ada saat ini cukup banyak mendapatkan tantangan. Kita ketahui dengan banyaknya informasi terutama dari HP, dan kita ketahui dari anak kecil sekarang sudah pakai HP. Nah, hal ini bisa menyebabkan berkurangnya wawasan kebangsaan yang ada di mereka. Kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mengambil tema wawasan kebangsaan pada siswa SMA derajat ini berlatar belakang kami mengadakan kegiatan sosialisasi di SMKN Robetal 1 dan SMKN 1 Tambelangan. Oke. Baik, sekarang kan ada pandemi Pak ya. Yeah. Oke, masih dalam pandemi. Jadi pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ini ada Pak ya? Ya, sangat besar sekali kegiatan ini. Kita ketahui bahwa anggaran yang ada di OPD itu direfocusing. Jadi beberapa kegiatan itu untuk menghadapi pandemi ini akhirnya ditiadakan karena lebih mengutamakan pada faktor kesehatan gitu. Karena nggak mungkin kita bisa beraktivitas kalau kondisi badan kita tidak sehat, dan pemerintah mengambil kebijakan untuk mendahulukan kesehatan ini gitu. Apakah di situ ada sosialisasi juga Pak? Nah, jadi untuk di integrasi bangsa, sedikit saya ceritakan ya. Jadi integrasi bangsa ini salah satu bidang yang ada di Bakes Bangpol. Selain bidang Bitwas, bidang Butpol, dan Bithal, hubungan antar lembaga, budaya politik, dan bidang pengawasan ini. Nah, salah satu kegiatan dari bidang integrasi bangsa ini yang dulunya rutin dilaksanakan adalah sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan di Camplong. Nah, kami itu mengundang peserta yang rencananya
200 orang dibagi 2 tahap gitu. Ini kegiatan berlangsung 3 hari 2 malam. Jadi kegiatannya itu ada yang sifatnya pemberian materi, ada outbound, juga ada masalah baris berbaris gitu. Jadi lengkap gitu. Ternyata di tahun 2020, 2021 ini karena refocusing itu akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, melihat seperti itu, kami dengan teman-teman memilih untuk tetap melakukan walaupun dengan anggaran yang tidak banyak. Jadi harus jemput bola gitu. Jadi kami mendatangi beberapa sekolah ini karena yang terdaftar ini SMKN 1 Robatal dan SMKN 1 Tambelangan ini masuk peserta yang tahun 2020 gitu. Jadi tetap diikutkan itu. Dan bagaimana tanggapan pihak sekolah, Pak? Nah, pihak sekolah sangat mendukung gitu, sangat senang gitu. Jadi yang namanya wawasan kebangsaan itu bagi kepala sekolah yang saya datangi itu bersemangat gitu. Iya Pak, perlu sekali Pak tentang wawasan kebangsaan Pak. Malah salah satu kepala sekolah tadi itu bercerita gitu. Saya sampai untuk kegiatan upacara itu mendatangkan babinsa gitu. Jadi untuk melatih anak-anak atau memeriksa anak-anak benar nggak cara berdirinya, cara hormat benderanya. Karena saya perhatikan itu salah. Yang kepala sekolah satunya malah menambahkan gitu. Itu perlu Pak. Kenapa? Kondisi sekarang sudah nggak seperti dulu lagi Pak. Banyak orang nggak ngerti gitu tentang sejarah perjuangan bangsa dan sebagainya itu. Oke, jadi selain materi tentang wawasan kebangsaan Pak ya pada siswa SMA dan sederajat, biasanya materi apa saja Pak yang diberikan oleh Bakes Bangpol Pak? Nah, jadi untuk materi kalau memang yang dicamplong itu sudah ada pemberian materi yang meliputi 4 pilar itu. Jadi Pancasila, terus Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, terus yang satunya NKRI harga mati itu. Nah, ternyata setelah ke sekolah ada yang minta tentang narkoba juga Pak gitu. Nah, jadi pada saat itu karena untuk timnya itu juga dari Bakesbang, jadi saya pikir agar tidak terlalu ribet dan saya perhatikan juga teman-teman punya kemampuan. Jadi materi yang ada itu ada 5 gitu. Jadi tentang materi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, terus materi wawasan kebangsaan di sekolah, kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat, materi keempat menyalurkan hak pilih dalam pemilu, dan terakhir adalah bahaya narkoba gitu. Oke, jadi untuk pelaksanaan dan sosialisasinya tersebut itu bagaimana Pak prosesnya Pak? Ya. Jadi selama pelaksanaan ini dari siswa antusiasmenya itu ada gitu, semangatnya ada gitu, terutama yang menyangkut narkoba gitu. Iya, banyak pertanyaan gitu, sehingga waktunya jadi kurang. Cuma mau tidak mau karena beberapa siswa juga punya kegiatan, akhirnya di stop gitu. Malah ada yang mengusulkan dirinya untuk dilibatkan sebagai relawan anti narkoba itu gitu. Ada hubungannya Pak, misalnya antara Bakes Bangpol dan dengan relawan anti narkoba itu Pak ya? Iya ada. Ada Pak ya. Oke. Gimana hubungan itu Pak? Maksudnya siswa sendiri gitu loh Pak. Mereka itu bisa terjun langsung ke situ itu gimana Pak? Jadi sebenarnya kalau yang narkoba ini masuk di bidang pengawasan gitu. Cuma yang saya ketahui, jadi dari siswa itu dengan menjadi relawan anti narkoba, dia akan memberikan edukasi pada teman-temannya, pada sekitarnya tentang bahaya narkoba itu. Gitu. Dan juga ada pelatihan-pelatihannya gitu. Yang jelas mereka itu akan jadi ujung tombak, salah satu ujung tombak ya, untuk menanggulangi peredaran narkoba ini terutama pada kalangan siswa itu. Oke, baik, mungkin Bapak Samsul Hidayat bisa menambahkan Pak ya selaku Kasubit wawasan kebangsaan Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, termasuk para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada bisa menangkap siaran ini.
Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Chandra Ramadhani Amin mengenai definisi wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang secara utuh satu kesatuan diri kita dan lingkungan dari aspek ipolet sosbun hakam, ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Konsep wawasan kebangsaan yang disampaikan melalui sosialisasi kepada anak didik di tingkat SLTA, sebenarnya kami ingin menanamkan sedini mungkin terhadap 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 2 sampel yang sudah dilaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan di SMKN 1 Robertal dan SMKN 1 Tambelangan, anak didik ini sangat antusias karena memang di dalam kurikulum itu sempat dihapus di kurikulum pelajaran SLTA dan SMA, sehingga sangat menarik ketika beberapa narasumber dari Bakes Bangpol memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, tentang pembauran kebangsaan, kewaspadaan dini, dan masalah narkoba. Melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, bahwa mereka sempat sangat prihatin ketika diadakan post-test gitu ya, diberikan suatu pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan yang melingkup masalah wawasan kebangsaan yang dipandu oleh kabit kami, dari 10 atau 15 pertanyaan, itu yang bisa menjawab 5 pertanyaan. Ada yang tidak bisa menjawab dan ada yang bisa menjawab 2. Ini sangat prihatin. Jadi aspek pembangunan kita seharusnya ditujukan 2 aspek, yaitu pertama aspek pembangunan fisik, yaitu infrastruktur. Yang kedua adalah pembangunan manusia seutuhnya yang akan membangun mental, perilaku, agar supaya siswa yang ada di SMK dan SMA ini mempunyai mental yang kuat, mempunyai perilaku yang bagus, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan atau di aspek-aspek negatif dari bahaya-bahaya radikalisme, intoleransi, termasuk bahaya-bahaya narkoba. Dan memang mereka pada nyatanya dari aspek narkoba ini banyak tidak tahu. Bahkan sempat dijelaskan juga, dicontohkan inilah macam-macam psikotropika yang sangat membahayakan, dan jangan sampai mendekati barang haram ini yang akan merusak masa depan. Dan juga termasuk orang-orang yang sudah pernah mengkonsumsi narkoba, perilakunya seperti ini. Akhirnya dengan sangat menariknya di bidang kewaspadaan dini itu akan ada program di tahun 2022 nanti untuk membentuk satu kader yang nanti ini akan menjadi agent yang bisa menyebarkan informasi-informasi ini, memberikan edukasi kepada anak didik terutamanya di SLTA dan SMP, sehingga mereka itu betul-betul mengetahui persis terhadap bahaya narkoba ini. Ya, jadi untuk sosialisasi yang seperti kami laksanakan kemarin, ini sebagai pilot project atau uji coba gitu. Jadi sebelumnya dengan adanya kegiatan yang di Camplong, itu yang di kota dan sebagainya, itu mengirimkan perwakilan, termasuk juga gurunya juga ada yang ikut Wakasek gitu. Nah, sekarang ini dengan kondisi pandemi ya otomatis cara yang paling efektif dengan mendatangi pihak sekolah itu sendiri. Nah, untuk tahun 2022 memang kami persiapkan gitu.
Jadi karena yang dari kegiatan di Camplong, Robertal dan Tambelangan itu yang masih belum dapat bagian dulunya gitu. Kalau yang lainnya sudah ada gitu. Sudah ada Pak ya. Sudah ada. Khusus Ya. untuk di daerah utara misalnya Pak. Sekarang ini narkoba Pak ya. Ini sangat merebak sekali Pak ya. Apalagi antar siswa. Ini sudah banyak sekali Pak. Untuk di kawasan daerah utara, apakah Bapak pernah bersosialisasi? Kalau dari bidang kewaspadaan ini dulunya juga ada gitu. Cuma yang untuk tahun 2021 ini tidak bisa dilaksanakan juga gitu. Hanya beberapa Pak ya. Iya. Materi sosialisasi Pak ya, ini biasanya terlampir. Jadi pada materi pertama ini siswa diberikan beberapa pertanyaan terkait di situ Pak ya. Biasanya itu pertanyaan-pertanyaan apa saja Pak di situ yang mencakup tentang wawasan kebangsaan ini Pak? Ya. Jadi kami memang membuat beberapa pertanyaan gitu. Ini juga diinspirasi pada saat kami rapat dengan anggota DPR gitu. Bapak Husnul Yakin, dia pernah memberikan masukan gitu. Kalau bisa kegiatan sosialisasi itu, jangankan di tingkat SMA, dari PAUD pun TK itu harus sudah dimulai gitu. Karena anak-anak sekarang ini lebih banyak tahu yang dari luar, bukan yang ada di dalam negeri sendiri gitu. Nah, dari masukan seperti itu, kami dan teman-teman akhirnya membuat beberapa pertanyaan gitu. Yang sebenarnya kalau kami pikir sendiri itu cukup mudah gitu, tapi ternyata banyak yang keliru. Itu sulit Pak ya. Jadi saya kasih contoh ya. Jadi di Pancasila, gambar Garuda Pancasila ini sayap terus ekor itu kan melambangkan tanggal 17/8/1945. Diminta oleh saya untuk menyebutkan, ini banyak yang nggak bisa gitu. Malah sayap 19 katanya gitu. Seperti itu. Yang kedua lagi yang cukup riskan, pada saat di perisai ada lambang Pancasila. Saya tanyakan, gambar yang ada lambangnya itu disebutkan. Ternyata bintang benar ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2-nya bukan rantai, tapi kepala banteng gitu. Dan yang ditulis kemanusiaan yang adil dan makmur. Dan makmur jawabannya gitu. Saya juga cukup kaget loh kok dijawab seperti ini, apa memang nggak tahu. Memang saya pernah sempat cerita ngobrol sama orang-orang yang dengan pendidikan gitu. Pak, kalau sekarang ini pelajaran sulit masuk, apalagi sudah melalui online dan sebagainya itu. Jadi kemampuan itu cukup drastis turunnya gitu. Sampai saya tanyakan, karena kejadian seperti itu, dulunya sekolah di negeri, apa di madrasah ibtidaiyah atau di SMP dan sebagainya itu. Kenapa? Saya pikir kalau anak sekolah tentang Pancasila nggak tahu, itu kan cukup riskan kan sebenarnya gitu. Malah seperti saya tanyakan, apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Jawabannya berbeda-beda pasangan. Ada jawaban seperti itu. Ada berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan gitu. Oke, baik, banyak sekali PR dari Bakes Bangpol Pak ya untuk wawasan kebangsaan siswa dan sederajat ini Pak. Oke, mungkin dari Bapak Samsul Hidayat menambahkan Pak ya dengan kejadian seperti ini Pak. Ya. Oke Pak, silakan. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Kabid saya. Ya memang kondisi real di anak didik SLTA ya Mbak ya. Sangat memprihatinkan, tidak seperti yang dulu, karena pelajaran PMP terus pelajaran P4, GBHN itu sudah lepas keluar dari kurikulum, sehingga ketika negara ini membutuhkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, kami mencoba menyusun program yang tahun 2021 itu seperti yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, memang terpusatkan di Hotel Kontik Camplong dengan 200 peserta. Di samping dia mendapatkan materi wawasan kebangsaan, juga ada bela negaranya. Sehingga ketika suatu contoh ada lagu Indonesia Raya,
itu kan seharusnya sikap sempurna, tetapi pada kenyataannya anak didik kita itu tidak sikap sempurna, malah ngobrol sendiri. Sempat juga diingatkan, termasuk juga yang ke depan ini kalau tidak kita garap, kami tetap punya motivasi ya Mbak ya, karena tanggung jawab di bidang kami yaitu wawasan kebangsaan, yang mana ke depan kami coba lagi, mudah-mudahan di tahun 2022 ini kami mendapatkan dukungan penuh dari pemangku kebijakan, termasuk dapat disediakan dana yang memadai, sehingga aspek yang dibangun dari sisi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, terutama generasi muda. Jadi saya pernah ingat motonya Bung Karno itu, kalau menghancurkan suatu negara sangat mudah dihancurkan melalui generasi mudanya. Dan sekarang itu sudah hancur sebenarnya, karena generasi muda ini sudah sangat menyimpang perilaku dan tindakannya, termasuk disiplin, termasuk nilai-nilai P4 lah istilahnya yang dulu itu. Terus perilakunya sudah banyak yang menyimpan, sopan santun, disiplin, sudah banyak yang membias. Kalau ini kita biarkan tidak segera disosialisasikan, tidak diberi edukasi, ini sangat membahayakan. Kenapa kami menyentuh yang di tingkat SLTA? Karena ini kan masa transisi Pak, dari generasi sampai ke masa dewasa gitu ya. Kalau ketika sudah berterjun di bangku kuliah, ini semakin banyak variasi heterogen gitu loh, pergaulan termasuk perilaku dari beberapa daerah itu yang mungkin dari luar akan disusupkan gitu loh, termasuk bahaya narkoba ini. Jadi ada beberapa narasumber yang kemarin sudah kami coba, ada 5 kalau nggak saya cepat di internal Bkesbang dulu, karena memang sangat prihatin, tidak salah ya, cukup-cukupilah dana yang ada itu, karena sebelumnya itu sudah ada kegiatan ini, coba masih belum membackup atau melaksanakan semua di tingkat SLTA, masih menggarap itu. Nanti tujuannya juga di SMP apa di SD. Kami sudah mencoba tahun ini untuk membentuk suatu pusat pendidikan wawasan kebangsaan ya, yang mungkin nanti akan menjadi mitra kita sebagai agent, bisa lebih menyuarakan atau mengedukasi kepada siswa-siswa ini. Termasuk nanti akan ada dinas terkait dari lintas sektoral seperti dari Pihak Polres, Kodim, untuk bekerja sama, terutama di dalam nanti masalah bela negaranya. Itu Mbak. Terima kasih. Baik, dan kita ke pertanyaan dulu Pak ya. Ada yang sudah bertanya. Assalamualaikum, saya Agni di Kamboja. Soal relawan yang ditunjuk, apakah efektif dalam memberikan pengarahan atau pemahaman terkait wawasan kebangsaan dan narkoba ini Pak? Mungkin bisa dijawab Pak. Saya mencoba ya. Makanya kami tidak mungkin, Bkesbang Pol itu aparatur sipil negaranya kan terbatas Mbak, harus dibantu kan dengan relawan-relawan sebagai agent untuk memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah, mulai dari tingkat LSTA, SLTP maupun di tingkat sekolah dasar. Kalau tidak seperti itu, kita bentuk, kita didik, kita latih para sukarelawan itu, diberikan materi, diberikan pemahaman, pengertian yang sangat mendalam, termasuk praktek bela negaranya, sehingga nanti perwakilan dari sekolah SLTA ini yang menjadi relawan ini bisa memberikan edukasi kepada teman-temannya di sekolah masing-masing begitu. Oke, baik Pak. Dan untuk yang terakhir mungkin Pak ya di sini, mungkin Bapak ingin memberikan informasi Pak ya, atau apa Pak untuk masyarakat Sampang ini, khususnya untuk para siswa SMA sederajat Pak dalam wawasan kebangsaan ini Pak. Silakan Pak. Mungkin Bapak Chandra Pak ya. Ya, jadi menghadapi realita yang ada ini, saya sempat ketemu dengan Kiai Itkon gitu, terus juga dari Mas Didi. Nah, dia sendiri
dengan saya ceritakan kondisi yang ada, dia sangat bersemangat gitu, bahwa dari forum yang dia punya, dia berpikir harus ada kegiatan untuk pemantapan wawasan kebangsaan ini gitu, terutama yang di, kalau nggak salah yang di Ansor gitu, kata Mas Didik gitu. Kalau Gaitcon sendiri sudah beberapa kali turun ke pondok juga, jadi untuk menanamkan rasa cinta nasionalisme ini sendiri gitu. NKRI harga mati ini. Ya, dan yang terpenting juga kita memang dari Bakes Bangpol, terus juga dari OPD-OPD yang berkaitan dengan pendidikan, kepemudaan, terus DPRD juga, Polres dan TNI ini perlu duduk bersama, kita rumuskan, kita bicarakan, kita itu harus bagaimana langkah yang paling bagus untuk menghadapi realita yang ada. Kenapa? Untuk menangkan rasa nasionalisme sendiri, jadi kalau memang ada kesepakatan seperti Bu Rahma yang dari Ismail Robatal mengundang Babinsa untuk melatih baris berbaris dan upacara itu, kan perlu gitu, tidak mungkin dilaksanakan oleh sekolah sendiri atau Bakes Bangpol sendiri gitu. Nah, jadi mungkin nanti di kecamatan ada kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan semua pihak yang ada gitu. Oke, Bapak Samsul Hidayat mungkin ingin menambahkan Pak ya Ya. di kegiatan ini. Silakan. Harapan kami dari program Bakes Bang kepada siswa SLTA, SLTP maupun nanti kedepannya sampai ke tingkat SD. Yang pertama, ini mohon dapat dukungan dari para guru ya, para guru yang ada di sekolah-sekolah terutama tingkat SLTA. Silakan kalau seandainya ada semacam ospek gitu ya, pengenalan orientasi sekolah, kami diundang untuk dimasukkan di dalam rangka untuk memberikan sosialisasi terhadap wawasan kebangsaan, terus juga masalah bela negara, itu nanti kan bisa dimasukkan di situ dalam rangka untuk menanamkan perilaku dan disiplin sopan santun terhadap anak didik kita. Terus juga saya berpesan juga kepada sekolah-sekolah SLTA, SLTP agar supaya 4 pilar kebangsaan itu betul-betul disampaikan kepada siswa atau anak didiknya, yaitu masalah Pancasila. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Chandra betapa mirisnya, prihatinnya ketika kita coba ya untuk post-test anak-anak itu hanya lingkup yang sederhana, pertanyaannya hanya lingkup Pancasila, sila 1, 2, 3, 4, dan 5, itu banyak yang tidak tahu. Persentasenya itu ya 20% lah yang bisa mengenal itu. Terus yang juga nanti kedepannya kami akan mencoba di tahun 2022 ini akan membentuk PPK. PPWK ini Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang juga menjadi mitra, menjadi agent di dalam rangka untuk berkreativitas, berinovasi dalam rangka untuk mengembangkan wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah. Terus juga kami nanti ke depan akan memperkenalkan mengenai agar mencegah sejadi mungkin ya budaya korupsi itu supaya bisa hilang dari peredaran negara Republik Indonesia, dengan nanti akan membentuk GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental, di mana revolusi mental itu isinya bagaimana kita melakukan suatu gerakan Indonesia yang mandiri, gerakan Indonesia yang tertib, gerakan Indonesia yang bersatu, gerakan Indonesia yang melayani, dan gerakan Indonesia bersih. Nah, kalau ini sudah melembaga dan menjadi budaya di masyarakat kita, insya Allah ke depan ini perkembangan Sampang akan bisa terwujud hebat dan bermartabat. Terima kasih. Sukses Pak ya untuk Bakes Bangpol. Dan mungkin yang terakhir, kita hari ini pakai baju Marlena Pak ya dan Sakera dalam rangka hari jadi Sampang yang ke-398. Mungkin Bapak ingin mengucapkan hari jadi kita Pak, silahkan Pak. Bapak Chandra. Di bulan Desember ini memang ada hari-hari penting gitu. Yang pertama ini yang kemarin sudah dilewati tanggal 19 Desember. Ini Hari Bela Negara gitu. Yang kedua tanggal 22. Tanggal 22 ini adalah Hari Ibu gitu. Jadi kami
dari Bages Bangpol ingin mengucapkan ya, termasuk yang tanggal 23 Desember ini hari jadi Sampang gitu. Ya. Kami mewakili bidang integrasi ini dari Bages Bangpol mengucapkan selamat hari jadi Sampang yang ke-398. Semoga visi Sampang hebat dan bermartabat bisa tercapai. Oke, baik. Terima kasih Bapak ya atas kehadirannya bersama kami di sini di 1 jam OPD menjawab, yaitu tentang wawasan kebangsaan pada siswa SMA dan sederajat bersama Bapak Chandra Ramadhani Amin dan juga Bapak Samsul Hidayat dari Bages Bangpol. Dan saya Ari Novianti yang bertugas pendengar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat Hari Jadi Kota Sampang juga pendengar ya yang ke-398, Sampang hebat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis